Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar berbagai macam limbah yang telah mencemari lingkungan. Limbah ini disebabkan karena kepadatan penduduk yang meningkat, menyebabkan produksi limbah rumah tangga meningkat pula. Pencemaran limbah mempunyai banyak dampak yang buruk, yaitu terganggunya kesehatan dan menurunnya keindahan lingkungan yang disertai dengan bau busuk. Akibatnya, keindahan dan kualitas lingkungan jadi menurun, dapat mengganggu kegiatan sehari-hari dan terlebih dapat mengganggu kesehatan manusia. Bagaimana terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem? Kalau ingin tahu, yuk simak terus video pembelajaran ini ya. Definisi pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah segala sesuatu termasuk bahan-bahan fisika dan kimia yang dapat mengganggu ekosistem. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh manusia, sehingga kualitasnya menurun dan menyebabkan lingkungan tidak sesuai untuk peruntukannya. Di lingkungan terdapat dua faktor, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Apabila tidak ada keseimbangan antara faktor biotik dan abiotik, antara faktor keduanya, maka tidak ada keseimbangan di alam. Pencemaran terjadi akibat kegiatan kumpulan manusia atau populasi dan faktor alam. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup itu disebut dengan polutan. Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, dan panas. Adapun ciri-ciri dari polutan: 1. Kadarnya melebihi di atas normal atau melebihi ambang batas. 2. Berada pada waktu yang tidak tepat. 3. Berada pada tempat yang tidak semestinya. Sedangkan sifat polutan adalah: yang pertama, merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi dengan zat lingkungan tidak merusak lagi. Yang kedua, merusak dalam jangka waktu lama atau merusak dalam jangka waktu yang panjang. Sekarang kita bahas sumber bahan pencemar. Ada dua sumber bahan pencemar lingkungan. Yang pertama adalah aktivitas alam, seperti meletusnya gunung berapi yang dapat menimbulkan abu vulkanik ke atmosfer dan menyebabkan udara tercemar. Yang kedua, aktivitas manusia, seperti kegiatan pertanian, perikanan, industri,
pertambangan, dan transportasi. Pencemaran dapat dibedakan berdasarkan zat pencemar. Berdasarkan sifat zat yang mencemari, pencemaran lingkungan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pencemaran fisik, pencemaran biologis, dan pencemaran kimiawi. Yang pertama adalah pencemaran fisik. Apa pencemaran fisik itu? Pencemaran fisik adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat padat, zat cair, dan zat gas. Contohnya, pencemaran fisik ini antara lain pembuangan limbah industri atau asap kendaraan bermotor. Yang kedua adalah pencemaran biologis. Pencemaran biologis adalah pencemaran yang disebabkan oleh mikroba penyebab penyakit. Pada tempat pembuangan sampah akhir, selain terjadi pencemaran fisik, juga terjadi pencemaran biologis. Yang ketiga adalah pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia, contohnya senyawa DDT. Nah, sekarang kita bahas tentang proses pencemaran. Proses pencemaran dapat terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung yaitu bahan pencemar tersebut langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan atau mengganggu keseimbangan ekologi baik cair, udara maupun tanah. Secara tidak langsung yaitu beberapa zat kimia bereaksi di udara, air maupun tanah sehingga menyebabkan pencemaran. Di akhir video ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Ini soal-soal yang harus dikerjakan setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi.